Kasus pencurian direkayasa hanya demi sebuah konten. Aduh, ada apa lagi sih ini? Kok bisa ya? Nggak habis pikir deh. Hello everyone, welcome back to Media Project. Kali ini pastinya kita akan membahas berita-berita yang lagi hangat diperbincangkan di media sosial. Akhir-akhir ini muncul berita tentang Dr. Richard Lee yang kembali terlibat proses hukum, guys. Kayaknya kalau dilihat-lihat dokter ini sering banget ya terlibat sama proses hukum. Nah, kali ini masalahnya itu adalah Dr. Richard Lee ini diduga melakukan rekayasa pencurian pada kliniknya sendiri, guys. Demi viral, dia tuh ngelakuin hal yang aneh kayak itu ya. Bahkan sempat viral di media sosial. Dr. Richard Lee menyebut kalau berurusan sama polisi itu gampang, tinggal kasih uang aja selesai. Serendah itukah hukum di mata dia? Bahkan aksi yang dilakukannya ini memicu terjadinya demo oleh mahasiswa, guys. Jadi banyak banget, gak cuma mahasiswa, bahkan banyak banget warganet yang gerap sama tingkah lakunya Dr. Richard Lee. Meskipun Dr. Richard Lee itu sudah membantah dugaan tersebut, namun polisi tetap menaruh kecurigaan kepada Dr. Richard Lee karena awalnya dokter ini sempat menghimbau siapapun yang menemukan pelakunya akan diberi imbalan 10 juta. Tapi setelah polisi berhasil menangkap pelakunya, katanya masalahnya udah clear dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Yang bikin polisi curiga itu rekayasa karena pelakunya itu dari kliniknya sendiri. Maksudnya itu pekerja dari kliniknya itu sendiri. Apalagi dia langsung bilang kalau masalah itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Semakin memperkuat dugaan polisi. Menurut informasi sih, pelakunya itu adalah OB di sana. Dan dia katanya udah mengaku kalau melakukan aksi pencurian demi sebuah konten biar viral, guys. Jujur aku heran banget kenapa seniat itu untuk merekayasa supaya viral. Bahkan sampai bilang kasih uang aja udah beres. Apa dia memang udah memikirkan sebelumnya kalau ini tuh bakal masuk ke ranah hukum yang membuat namanya tenar lagi. Bahkan klinik Dr. Richard Lee yang ada di Padang di demo sama mahasiswa karena dibilang penyebar hoax, guys. Oke, coba kita cari tahu dulu informasi selengkapnya karena tadi itu baru berita yang lewat aja. Jadi kita belum telusuri lebih lanjut lagi tentang kasus ini. Nah, jadi guys, dilanjut dari berita1.com. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Sumatera Barat pada Senin 6 Mei 2024 menggelar aksi di klinik kecantikan Athena Padang milik Dr. Richard Lee. Aksi ini dilakukan untuk merespon kasus rekayasa pencurian yang membuat heboh media sosial. Kasus ini terjadi setelah seorang office boy atau OB bernama Candy yang merupakan pelaku dalam video tersebut berhasil diamankan oleh tim pengamanan Polresta Padang. OB tersebut mengaku melakukan aksi pencurian demi konten untuk diviralkan termasuk oleh Richard Lee. Dalam aksinya, mahasiswa membawa sejumlah spanduk wajah Richard Lee dengan tulisan "Tangkap penyebar hoax". Aksi Richard Lee dinilai sudah merusak citra kota Padang. Koordinator aksi Rashid Al-Hafiz menyampaikan dalam aksi ini, mahasiswa meminta kasus rekayasa pencurian tersebut diselesaikan hingga tuntas. Dan itu Richard Lee juga diminta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Peserta aksi juga meminta polisi menunda izin operasional klinik kecantikan tersebut sebelum Richard Lee meminta maaf. Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Dedi Ardiansyah Putra menyampaikan pihaknya setelah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Richard Lee. Setelah kasus rekayasa ini terungkap, karyawan klinik Athena Padang juga sempat menyebarkan berita bahwa personel Satreskrim Polresta Padang telah melakukan tindak kekerasan saat melakukan pemeriksaan terhadap Candy. Pihak Polresta Padang juga akan melakukan penyelidikan terkait tuduhan tersebut. Buntut seperti apa yang diinginkan oleh Dr. Richard Lee? Seperti ini, diwawancarai media dan ujung-ujungnya akan meminta maaf lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Kasus pencurian dipakai bercandaan coba demi viral. Enggak, kenapa gitu? Kenapa bisa kepikiran viralnya itu dengan cara merekayasa kasus pencurian? Kan masih banyak gitu lah sih konten lain. Kenapa harus merekayasa kasus pencurian? Menurut kalian deh, gimana pendapat kalian tentang pembahasan kali ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Anyways, itu dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Media Project. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi kalian untuk selalu mengetahui update terbaru dari Media Project. Thank you so much for watching and see you in the next video. Bye-bye!